Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam materi PAI kali ini Ustadz ingin melanjutkan kembali materi yang sudah Ustadz sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Hari ini Ustadz ingin melanjutkan tentang zakat, infak, dan sodakoh. Teman-teman kemarin sudah belajar ya apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Baik. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi di ayat surat At-Taubah ayat 34 ini disebutkan barang siapa yang tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, di sini digambarkan emas dan perak, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat dan infaknya. Baik. Kemudian apa sih fungsi zakat, infak, dan sedekah? Zakat, infak, dan sedekah itu berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Apa itu sosial kemasyarakatan? Jadi harta yang kita miliki itu adalah berfungsi untuk membantu sesama yang membutuhkan, yaitu yang dimaksud dengan fungsi sosial kemasyarakatan. Baik, kita lanjutkan ke pemberian yang dianjurkan dan dilarang. Apa sih pemberian yang dianjurkan dan dilarang itu? Pemberian yang dianjurkan yang pertama adalah hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharapkan ganti atau pembalasan. Jadi hibah itu kita memberikan sesuatu, harta kita, sebagian harta kita kepada orang lain atau pihak lain dengan maksud tidak mengharapkan ganti atau tidak mengharapkan imbalan ataupun apapun. Kemudian yang kedua adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Ya. Biasanya wakaf itu bisa berupa tanah atau bangunan, ya, dan bersifat permanen, dan peruntukannya untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan atau untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah dalam bahasa fidyah artinya itu adalah tebusan. Sedangkan menurut istilah fidyah adalah tebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan kewajiban. Contohnya seseorang yang tidak melaksanakan puasa, ya, puasanya diganti dengan membayar fidyah. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan pemberian yang dilarang? Pemberian yang dilarang contohnya adalah riswah. Apa itu riswah? Riswah itu bisa disebut juga dengan suap, yaitu uang atau barang yang diberikan kepada seseorang dengan maksud agar tercapai keinginannya. Nah, jadi seseorang yang ingin agar maksudnya bisa tercapai, keinginannya bisa tercapai, kemudian dia memberikan sesuatu, bisa uang, bisa barang pada orang lain atau pihak lain, bisa ke orang atau bisa ke lembaga, ya, dengan maksud agar keinginannya itu bisa tercapai atau terpenuhi. Yaitu yang disebut dengan riswah atau suap. Dalam hadis riwayat Ahmad, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi siapapun yang berhubungan dengan suap, ya, baik itu orang yang memberikan suap
atau orang yang menerima suap, ya, semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah zakat, infak dan sedekah? Yang pertama, fungsinya adalah atau hikmahnya adalah menyucikan harta dan jiwa muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat atau infak atau sedekah, itu disebut dengan muzaki. Jadi harta yang dimiliki oleh para muzaki itu akan menjadi suci, ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat kikir dan pelit para pemilik harta. Ya, jadi untuk mengurangi sifat kikir atau tamak atau pelit bagi orang yang memiliki harta. Kemudian mengangkat derajat fakir miskin. Ya. Jadi salah satu orang yang mendapatkan zakat itu adalah orang fakir dan miskin. Ya. Jadi fungsinya atau hikmahnya adalah mengangkat derajat mereka. Jika mendapatkan misalkan zakat, infak, ya pergunakan ya harta yang dikasih kepada fakir dan miskin. Jadi mereka akan derajatnya akan meningkat dengan harta yang diterima oleh dari muzaki tersebut. Kemudian yang keempat, mengobati hati dari cinta dunia. Ya. Jadi kalau kita memiliki harta, biar kita tidak terlalu mencintai harta yang kita miliki, ya, jadi kan harta yang diberikan kepada kita itu kan titipan sebenarnya. Sewaktu-waktu Allah akan mengambilnya. Ya. Jadi biar dia tidak terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang terakhir adalah merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah. Ya. Jadi semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia, itu harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Oke, baik, demikian tadi materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, semoga teman-teman dapat mengambil ibrah dan mengambil manfaat dari pelajaran yang Ustadz sampaikan berikut ya, yang tadi ya. Baik, demikian dari Ustadz. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.